Baik, selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Kecil suaranya Semangat Mbak. pagi, 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 pagi. pagi, Pagi, pagi. pagi. Kecil suaranya Mbak. Apakah suara saya sudah jelas, Bapak Ibu? Coba saya Oke. aktifkan lagi nih. Udah, Mbak. Oke, baik Bapak Ibu. Yang terhormat GM Regional Jateng dan DIY Dr. Ahmad Jarta Asid. Yang terhormat OSM Pembinaan Promotif dan Preventif Dr. Rena Winasis. Juga yang terhormat para jajaran senior leader ya Telkom. Yang terhormat Dr. Diah Pamulatsi selaku Associate Manager Regional DIY. Yang saya hormati Kepala Klinik TPKK Sriwijaya Dr. Gigi Ratna Puspitasari, juga yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Nuluh Dewi Soeharti, juga yang saya sayangi, saya hormati, dan saya banggakan seluruh peserta webinar pada siang hari ini, juga yang saya rekan-rekan yang ke Telkom, khususnya tim pembinaan promotif preventif dan semua personel yang ke Telkom yang telah mendukung kegiatan webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia-Nya berupa kesehatan, berupa kesempatan dan juga waktu yang dapat kita manfaatkan pada siang hari ini untuk melakukan kegiatan diskusi dalam webinar kesehatan yang berjudul Love Yourself to the Bone, Kenali dan Cegah Osteoporosis. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan webinar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran kegiatan kita dan tentunya diberikan manfaat yang maksimal, baik ilmu pengetahuan, kesehatan, dan juga amal ibadah kita ya. Maksimal kita menuntut ilmu di siang hari yang kalau di Semarang nih cuacanya cerah sekali nih. Semoga di daerah Bapak Ibu cerah semua ya, tidak ada kendala cuaca yang mungkin nanti bisa mempengaruhi sinyal juga ya. Baik Bandung Bapak Ibu. hujan, Mbak. Oh iya, semoga hujannya tidak apa-apa ya Bu ya, hanya bikin adem aja gitu. Baik Bapak Ibu, kita berdoa untuk mengawali webinar pada siang hari ini. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya ya, judul kegiatan kita pada siang hari ini ya, Love Yourself to the Bone ya. Ini secara diambil secara harfiahnya ya. Jadi kita menyayangi diri kita tidak hanya bagian luarnya saja, tidak hanya pada organ-organ tertentu saja, tapi juga khususnya bone atau tulang kita. Karena pada tanggal 20 Oktober ini kita memperingati Hari Osteoporosis gitu ya. Nah, untuk memperingati Hari Osteoporosis ini kita tingkatkan pengetahuan kita agar kita bisa mengetahui apa ya osteoporosis ini, bagaimana detailnya gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar mengenai istilah osteoporosis maupun mendapatkan tawaran-tawaran produk yang diklaim dapat mencegah begitu ya atau memperlambat fase osteoporosis ini karena memang pertambahan usia itu adalah sesuatu yang pasti ya. Namun yang mengiringi pertambahan usia yaitu penurunan dari metabolisme tubuh atau penurunan fungsi-fungsi tubuh dan gangguan fungsi tubuh itu bisa kita kendalikan ya seiring pertambahan usia. Jadi Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita menjaga kesehatan kita. Nah, ini untuk kakak-kakak ya, mungkin ada karyawan di sini ya, masih dalam usia produktif, masih sehat secara harfiah ya, masih aktif, masih bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, ini kita persiapkan masa lanjut ya. Kalau dibilang tua kan, kalau tua itu belum pasti ya, tapi kalau berusia lanjut itu kan sesuatu yang pasti ya. Kita persiapkan mulai dari sekarang kekuatan dari tulang kita. Kalau biasanya otot ya yang kita bicarakan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kekuatan tulang ya yang berkaitan dengan osteoporosis. Dan untuk mengawali webinar pada siang hari ini,
Kami mohon semangat dan juga sambutan pembukaannya dari pemimpin kami di Regional 4 Jateng dan DIY, Dr. Ahmad Okjarta Asid atau Dr. Okta. Saya cek dulu apakah beliau sudah bergabung. Oh, sudah. Selamat siang, Dr. Okta. Selamat siang, Dok. Makasih. Mohon bisa memberikan motivasi ya untuk kita semua di siang hari ini mengikuti webinar mengenai osteoporosis pada siang hari ini. Silakan, Dokter. Iya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Okta. Selamat siang dan salam sejahtera. Moga-moga yang ikut pada hari ini sehat semua ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan saya hormati juga ya teman-teman terutama OSM preventif dan produktif, kemudian juga mungkin kepala klinik ya Dr. Ratna, kemudian Dr. Dia sebagai HSO, juga tidak lupa saya ucapkan yang Dr. Nuluh yang sebagai pembicara ya hari ini. Karena boleh dikatakan Dr. Nuluh orang yang tepat untuk memberikan edukasi tentang kesehatan. Kemudian saya ucapkan ke teman-teman ya, acara kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan disusun dengan baik juga. Juga saya ucapkan banyak terima kasih pada peserta hari ini telah memberi kesempatannya untuk menggali ilmu. Nah, mungkin pada hari ini teman-teman nih panitia telah menyiapkan apa sih yang tepat ya yang mesti kita bicarakan. Nah, ini bertepatan dengan acara tanggal 20 Oktobernya Hari Osteoporosis. Nah, sebenarnya osteoporosis jarang ya kita mendengar kata-kata itu, hanya pembicaraan-pembicaraan antar ibu-ibu umumnya. Nah, sebenarnya osteoporosis ini orang lebih lebih familiar nyebutnya penyakit tulang keropos ya. Padahal tulang keropos itu boleh dikatakan ini merupakan massa tulangnya ya yang kepadatannya berkurang yang mengakibatkan tulang itu menjadi rapuh. Nah, memang di kita di Yakes ya kasus-kasus tulang keropos ini memang sulit ya kita mendeteksi karena osteoporosis itu boleh dikatakan dijuluki ya silent epidemic disease karena menyerang itu secara diam-diam ya tanpa adanya tanda-tanda atau gejala seperti penyakit yang lain secara khusus. Biasanya kita temukan adalah penderita ini mengalami patah tulang ya. Nah, patah tulang ini memang umumnya tanpa orang-orang tuanya jatuh sedikit sudah patah. Nah, paling sering ditemukan adalah patah pada sekitar tulang panggul ya. Tapi paling sering juga ditemukan pada wanita kasus ini. Nah, sebenarnya kasus osteoporosis ini pada dasarnya dapat dikendalikan ya sejak awal, bahkan secara teori mungkin dari sejak janin ya bisa kita jaga agar di usia nanti anaknya tidak terjadi osteoporosis ya. Nah, usia yang tepat itu secara teori paling baik antara usia 8 sampai 17 tahun. Karena apa? Karena boleh dikatakan periode ini adalah waktu batas-batasnya untuk pemadatan dan percepatan tulang itu bertumbuh mencapai maksimal sekitar 90%. Nah, osteoporosis ini bukan penyakit, dikatakan bukan hanya penyakit diderita oleh wanita, tetapi juga ditemui ada pria ya. Dan paling sering ditemui pada usia 50 atau 80 sampai 80 tahun. Karena itu kita merasa di Yakes yang merasa perlu menyikapi kasus-kasus osteoporosis ini. Penyakit osteoporosis ini ya memang harus dihindari ya, mengingat penyakit ini dapat timbul tanpa gejala tadi dan agak sulit untuk diobati ya. Nah, kasus osteoporosis ini adalah kasus yang boleh dikatakan timbul pada orang tua ya, karena ini adalah proses yang alamiah yang tidak dapat dihindari. Namun saya rasa menjadi tua itu harus tetap sehat ya, dan kita upayakan agar kita terhindar dari kasus-kasus osteoporosis yang sangat ekstrim ya. Nah,
pada usia lanjut ini umumnya terjadi memang proses degeneratif ya, bukan hanya dengan kasus penyakit yang lain, tetapi juga kemunduran semua sel-sel jaringan termasuk tulang ya, termasuk juga sistem tubuh kita ini. Maka proses degeneratif ini tetap berjalan, namun kita perlu menjaga agar tidak muncul gangguan-gangguan fungsi lain tadi yang saya sampaikan tadi. Kita tidak hanya menjaga kondisi fisik yang dikeluhkan, tetapi juga menjaga hal-hal yang kita ketahui ini seperti osteoporosis ini. Nah, untuk mencegah osteoporosis ini, saya rasa kita memang perlu memperhatikan kecukupan gizi ya. Yang kita sampaikan sebelumnya adalah pola makannya ya. Kita juga perlu latihan ya dan olahraga yang secara teratur agar kasus osteoporosis ini tidak tidak cepat tumbuh atau bertambah berat. Mungkin nanti secara dalam akan Dr. Nuluh sampaikan mesti hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, bagaimana cara pencegahnya, dan apabila kena mesti apa yang dilakukan ya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik. Dan acara ini, pengetahuan yang kita dapat ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, juga bisa disampaikan kepada teman-teman atau peserta yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Okta, membuat kita semua jadi semangat ya Dok ya untuk semakin menyimak webinar pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ya kepada inti acara siang hari kita ini. Kita akan membicarakan mengenai osteoporosis ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Okta tadi. Yang kita tahu osteoporosis ini tulangnya keropos gitu ya, kurang lebih ya, yang sering kita dengar dari berbagai media yang memberitakannya begitu ya. Begitupun dengan berbagai produk-produk begitu yang mungkin Bapak Ibu kenal. Oh, ini bisa untuk mengatasi osteoporosis atau bisa untuk mencegah osteoporosis. Nah, apakah memang bisa dicegah osteoporosis ini? Bisa sembuh tidak ya, begitu ya? Kalau memang sudah terjadi pada tubuh kita, begitu, karena seiring bertambahnya usia, mau tidak mau pasti ada perubahan ya, karena sejatinya memang tidak ada yang abadi dalam dunia ini Bapak Ibu. Namun untuk kesehatan itu sangat bisa kita persiapkan. Dan untuk Bapak Ibu ini yang Telkom Heroes ya, senior-senior kami pensiunan, jangan juga berkecil hati karena usia sudah bertambah, sudah senior, bukan berarti sudah tidak bisa melakukan upaya-upaya promotif preventif kesehatan ya, atau pencegahan penyakit. Ini masih sangat bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, siang hari ini narasumber kita sudah bergabung, Dr. Nuluh. Selamat siang Dr. Nuluh. Selamat siang, Nenin. Siang Dokter, bagaimana kabarnya hari ini Dok? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, saya bantu share screen dari sini ya Dokter. Bapak Ibu, kita akan langsung mulai pemaparan materi dari Dokter dulu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menuliskan dulu di kolom chat, atau nanti menunggu selesai pemaparan, nanti bisa berdiskusi langsung ya dengan beliau. Ini sepertinya juga sudah ada yang bertanya tadi ya Dokter Nuluh ya. Tunggu dulu ya, tadi Bapak Edi di Mojokerto, kita simak dulu pemaparan dari Dokter Nuluh. Pastikan Bapak Ibu tidak kemana-mana ya, mengikuti setiap sesi webinar ini. Juga sangat dipersilakan untuk berdiskusi dengan narasumber pada siang hari ini, karena tentu saja dari tim webinar kesehatan sudah mempersiapkan hadiah spesial nih untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya paling menarik dan tentunya paling bermanfaat untuk kita semua. Baik, Dokter Nuluh, saya izin share screen ya Dok. Iya Mbak Nindya. Apakah sudah kelihatan Dok? Sudah jelas terlihat. Oke, baik Dokter Nuluh, waktu dan tempat dipersilakan Dok. Ya, terima kasih Mbak Nindya atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kami semua. Perkenankan, pada siang hari ini saya Nuluh dari Yapkes Regional 4 berbagi ilmu sekitar
kesehatan mengenai osteoporosis di sini. Apakah yang Ibu Bapak ketahui tentang osteoporosis? Seperti itu. Next, Min. Osteoporosis adalah apa ya? Nah, di sini adalah keadaan yang umumnya terjadi sejalan dengan pertambahan usia yang ditandai dengan penurunan kepadatan tulang, sehingga tulang menjadi rapuh atau mudah patah walaupun dengan gerakan ringan, seperti itu. Jadi, seperti yang kita ketahui, di kurva pertumbuhan ini ya, Bapak Ibu sekalian, dari usia anak kecil, dari bayi, kemudian remaja, dewasa, kemudian puncaknya di usia 30 tahun, kemudian mulai menurun, sampai di usia lanjut, seperti itu. Itu adalah pertumbuhan dari kepadatan tulang kita, seperti itu. Next. Di sini terlihat gambaran ya bagaimana kepadatan tulang yang normal dan kepadatan tulang yang osteoporosis, seperti itu. Jadi kalau normal itu padat, tidak berongga ya. Tapi kalau osteoporosis itu berongga seperti kalau Bapak Ibu tahu batu apung mungkin ya, atau seperti sarang lebah. Nah, di situ lubangnya besar-besar. Jadi massa tulangnya berkurang. Lebah itu kenapa? Oh, PTT. Ya, kalau dia Next. Nah, di sini apakah kita mengetahui kita menderita osteoporosis atau seperti tidak? Itu bisa dengan melakukan tes kepadatan massa tulang. Seperti itu, biasanya dengan pemeriksaan densitometri, seperti itu. Di situ kita bisa mengetahui kepadatan tulang kita seberapa baik atau tidaknya. Next. Ya, di sini ya, densitometri menggunakan sinar X, kemudian ada pemeriksaannya ya, ada yang kalau sudah osteopenia berarti sudah kekurangan massa, atau osteoporosis yang sudah massanya sangat kurang sekali ya. Jadi ini kekurangannya baru minimal dan ini ya sudah lanjut. Next nih. Nah, siapakah yang bisa terkena osteoporosis? Ya, di sini semua orang bisa, terutama usia lanjut. Wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Ya, kenapa? Setelah wanita itu menopause, hormon estrogennya menurun tajam, maka gejala osteoporosis itu akan mulai berjalan seperti itu. Kemudian ada faktor genetik, kemudian ada kurang asupan kalsium atau vitamin D sejak muda, kurang bergerak atau olahraga, perokok, minum alkohol, orang yang terlalu kurus, ya, atau ada gangguan terhadap nafsu makan, atau penggunaan obat-obatan tertentu yang rutin digunakan seperti steroid, anti epilepsi atau heparin. Kemudian ada penyakit ginjal atau hati, kurang terpapar sinar matahari. Nah, ini yang takut. Takut ini ya kulitnya jadi hitam, takut tidak cantik, biasanya seperti itu tuh mana-mana. Kalau panas itu tidak mau keluar, pengennya ngadem terus. Kemudian ada penyakit kanker maupun orang yang sudah menderita kelumpuhan. Jadi karena ini kurang beraktivitas sehingga kepadatan massa tulangnya menjadi turun. Next. Bahayakah osteoporosis itu? Jelas, itu berbahaya karena menyebabkan tulang mudah patah. Paling banyak di mana lokasinya? Di sini paling banyak adalah di tulang panggul, ya, antara panggul dan femur. Biasanya kita dibilang adalah fraktur tulang kaput femur. Jadi di leher di bagian tulang paha atas yang berhubungan dengan pinggul, ya. Kemudian
di tulang belakang. Ruas tulang belakang itu juga bisa. Mudah. Kedua kali di daerah tangan. Seperti itu. Pergelangan tangan mungkin hanya untuk napak saja tiba-tiba patah. Seperti itu. Bangun tidur kok tiba-tiba susah ya, susah untuk digerakkan kakinya. Ternyata tiba-tiba patah. Seperti itu. Jadi hanya dengan resiko ringan, dengan kegiatan ringan saja, tulang jadi mudah patah. Seperti itu. Next. Bagaimana supaya kita bisa mencegah terjadinya osteoporosis? Ya. Jadi kalau dari usia kita tidak bisa, itu alami ya. Ada semakin menua, proses penuaan itu akan mengakibatkan osteoporosis. Nah, bagaimana mencegahnya? Perkuatlah tulang selagi masa anak-anak dan remaja. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu baru memperkuat tulangnya di usia lanjut, itu sudah terlambat. Jadi bagusnya itu di masa anak dan remaja sebelum usia 30. Itu akan, jadi kita seperti menabung di usia awal sebelum terjadinya osteoporosis itu terjadi. Kemudian makan makanan seimbang yang kaya kalsium dan vitamin D. Seperti itu. Kemudian olahraga teratur, terutama yang mengandalkan berat badan. Jadi tidak bisa olahraga yang ringan, karena kalau semakin ringan, kepadatan tulangnya tidak terjadi. Jadi olahraga yang baik itu adalah yang kardio atau angkat beban. Itu untuk menambah kepadatan massa tulang. Kemudian hidup sehat, tidak merokok dan konsumsi alkohol. Kemudian bagi mereka yang mempunyai faktor risiko bisa memeriksakan kepadatan tulangnya. Next. Nah, di sini resep tulang supaya kuat. Nah, jadi tidak bisa hanya dengan rajin minum susu saja tulangnya kuat, tidak bisa. Jadi resepnya adalah ada kalsium, ya, konsumsi kalsium, kemudian ditambah vitamin D yang kita alami diberikan oleh Tuhan, melimpah ruah. Tapi kita, masyarakat kita itu mayoritas takut malahan ya, kalau kepanasan sedikit itu sudah langsung minggir gitu ya. Kemudian rajin olahraga yang seperti tadi dijelaskan adalah olahraga yang paling baik adalah yang seperti aerobik atau angkat beban seperti itu. Itu akan membentuk tulang menjadi kuat, kepadatan tulangnya baik. Salah satu di antara tiga ini mungkin tidak tercukupi, bisa membuat kepadatan tulangnya berkurang seperti itu. Next. Kenapa di sini harus mengkonsumsi kalsium? Nah, di sini adalah kalsium penting untuk otot saraf dan jantung dan merupakan mineral penting untuk menyusun tulang manusia. Ya, kebutuhan kurang lebih adalah 1000 sampai 1300 mili per hari. Seperti itu. Tapi ini baiknya dikonsumsi sebelum usia 30 tadi. Jadi kalau misalnya baru usia 50, misalnya konsumsi rajin minum susu kalsium, kemudian minum tablet kalsium, itu sudah tidak begitu efektif untuk kepadatan massa tulangnya. Seperti itu. Next. Nah, gimana meningkatkan? Bisa dengan makanan yang mengandung kalsium. Ya, bisa dari susu. Kemudian tablet juga bisa, ya, tablet yang mengandung kalsium. Ini sesuai dengan anjuran, jadi tidak bisa semuanya disamaratakan. Oh, saya minum sekali sehari kok. Nah, ini tergantung dengan kondisi masing-masing, dengan sakit atau sakit kronis yang diderita masing-masing orang. Itu berbeda. Seperti itu. Next. Nah, bahan makanannya seperti apa? Susu dan produk olahannya, ya, keju, yogurt, es krim,
Kemudian kacang kedelai dan olahannya, tempe dan tahu. Kemudian ada lagi ikan laut. Ya, yang paling baik itu biasanya yang bisa dimakan tulang-tulangnya. Nah, ini biasanya yang kecil-kecil itu seperti ikan teri. Atau sayuran hijau, ya, seperti brokoli atau pok choy. Pok choy itu mungkin sawi sendok ya. Kalau bahasa kita di pasar itu pok choy atau sawi sendok seperti itu. Next. Nah, di sini pastikan vitamin D yang cukup untuk absorpsi kalsium yang optimal. Ya, vitamin D dari apa? Saya dari pil saja, tidak usah dari pil. Pil hanya tambahan. Paling baik adalah sinar matahari yang kita berikan, yang diberikan Tuhan itu melimpah ruah ya. Ya, itu harus berjemur. Ya, kemudian dari kuning telur, hati, ikan air asin, dan produk makanan yang ada yang bisa dikonsumsi. Kebutuhannya sekitar 400 sampai 800. Jadi sekarang itu kan banyak ya vitamin D yang dijual karena COVID, itu banyak sekali vitamin D. Jadi orang banyak minum vitamin. Padahal dari kita berjemur aja sudah sebenarnya kebutuhannya itu sudah baik, sudah mencukupi, tidak perlu asupan tambahan dari vitamin bentuk pil ya. Jadi dari berjemur dan konsumsi makanan diharapkan itu sudah mencukupi. Asal berjemurnya yang betul. Seperti itu, jangan cuma 5 menit, habis 5 menit panas, ya, minggir lagi, cari yang dingin-dingin, panas, ya, itu kurang optimal. Seperti itu. Next. Yang penting terutama lagi adalah olahraga yang teratur. Di sini, olahraga masa muda menyebabkan tulang mencapai kepadatannya maksimal ya di puncaknya sehingga resiko osteoporosis menurun. Nah, jadi seperti tadi saya katakan olahraga itu dan vitamin kalsium dan vitamin D itu adalah deposit kita waktu kita muda. Kemudian pilih olahraga yang mengandalkan massa tubuh, jadi beban tubuh ya, bisa dari jogging, kemudian angkat beban, jalan kaki, seperti itu ya. Dansa. Nah, next nih. Nah, untuk bagaimana? Apakah osteoporosis bisa diobati? Nah, di sini osteoporosis tidak bisa diobati karena sudah proses alam. Hanya ada obat-obatan saja yang bisa memperlambat proses untuk penipisan tulang dan meningkatkan densitas tulang serta mengurangi resiko patah tulang. Itu saja. Jadi kalau sudah terjadi karena ini prosesnya dari alam, jadi ya memang tidak bisa. Hanya kita bisa mengobati, hanya bisa mencegah terjadinya kerusakan lebih cepat, pengeroposan lebih cepat. Itu saja. Next. Di sini yang menjadi pengingat bagi kita semua, pastikan konsumsi makanan yang kaya akan kalsium, kemudian cukup vitamin D, olahraga yang teratur, tidak merokok dan konsumsi alkohol. Kemudian jika memang ada perubahan terapi hormonal atau obat-obatan, harus konsultasi dengan dokter seperti itu. Next. Di sini, seperti yang tadi saya pernah utarakan, resiko osteoporosis tergantung dari kepadatan tulang di saat usia 25 sampai 35 tahun. Nah, jadi di sini ya, jadi tidak selalu usia muda itu lebih padat tulangnya dibanding yang sudah sepuh. Ya, yang sudah lanjut usianya. Ada kasus waktu itu saya ada teman ya, dia bidan usia masih kurang lebih di bawah 30 tahun. Tapi bidan junior ya, jadi baru masuk. Itu kepadatan tulangnya lebih sedikit dibanding yang sudah bidan yang sudah mau pensiun. Kenapa? Karena dia jarang beraktivitas, jarang berolahraga. Jadi tidak selalu kalau yang muda itu struktur tulangnya lebih baik ya, belum tentu. Nah, seperti kita mengetahui struktur tulang kita semakin usia lanjut, tulangnya semakin
pendek ya struktur tulangnya, karena ruas-ruas tulang belakang itu akan semakin menipis. Jadi seperti padi, semakin tua, semakin lanjut, semakin menunjuk. Itu betul. Jadi dari misalnya tinggi kita 160, nanti di usia lanjut bisa jadi 140, bisa. Cara menurun, seperti gambar ini ya. Next. Nah, demikian dari saya. Semoga bisa memberikan tambahan informasi seputar osteoporosis. Monggo dari Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih, Nin. Baik, terima kasih Dokter Nurul. Wah, menarik sekali ya. Jadi banyak mungkin persepsi-persepsi kita yang wah ternyata lebih detail lagi begitu ya. Ternyata osteoporosis ini berkurangnya kepadatan tulang ya. Jadi bukan berarti terus tulangnya keroak-keroak gitu ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Tulangnya kemudian berlubang gitu ya. Ternyata osteoporosis ini dialami ketika kepadatan tulangnya berkurang. Dan osteoporosis sayangnya kalau sudah terjadi tidak bisa disembuhkan ya dokter ya. Tetapi kita bisa tentu saja mempersiapkan, memperlambat dan juga mencegah keparahan dari osteoporosis yang akan kita alami begitu ya. Apabila seiring pertambahan usia fungsi-fungsi dari tubuh kita semakin menurun. Baik, dokter. Ini kita ke pertanyaan di kolom chat dulu ya, Dok. Baik. Oke, sudah ada yang raise hand, tunggu sebentar ya. Pak Bu Yayah dan Pak Beni, kita ke kolom chat dulu ya, sebentar ya. Karena tadi mulai nih langsung ada fansnya nih, Dokter dulu nih. Langsung ada yang menyapa dengan pertanyaan. Dari Pak Edi P. di Mojokerto. Ini beliau bertanya, istri saya berusia 64 tahun, kedua lututnya sudah pernah disuntik. Sekarang sudah mulai sakit lagi. Nah, ini pertanyaannya, Dok, apakah boleh disuntik lagi? Karena istri dari Pak Edi ini dinyatakan sakit autoimun. Nah, apakah ada kaitannya sakit autoimun dengan sakit radang lutut? Begitu, Dokter, dan bisa sembuh atau tidak ya? Gitu. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Edi di Mojokerto. Ya, tadi belum mulai sudah Bapak sangat semangat ya untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jadi, istri Bapak ini menderita autoimun. Biasanya kalau di sendi lutut, itu biasanya dari artritis rheumatoid atau RA. Itu tidak bisa disembuhkan, Bapak. Hanya mengurangi keluhan yang diderita dari yang sakit ini. Jadi kalau disuntik sudah 2 kali, kambuh lagi, ya karena suntikannya hanya untuk mengurangi keluhan. Seperti itu, tidak menyembuhkan. Kalau dari kami, biasanya advisnya untuk suntik di lutut ini seperti mirip orang KB ya, nyuwun sewu Bapak Ibu. Jadi kalau disuntik obatnya habis ya nanti keluhannya timbul lagi. Seperti kalau KB itu harus rutin ya. Kalau saya mengedukasi dari pasien di Yakes itu, kalau KB itu ada sebulan sekali atau 3 bulan sekali harus suntik. Kalau tidak suntik ya resikonya nanti bisa hamil seperti itu. Nah kalau untuk suntik di lutut ini juga sama. Itu jika obatnya masanya habis dia akan keluhannya akan timbul lagi. Justru karena waktu disuntik itu keluhannya tidak ada, orang dari pasien yang menderita ini pasti akan beraktivitas berlebih biasanya ya, karena mau lari, mau jongkok, mau loncat itu nggak akan ada keluhan. Nah, di saat obatnya itu nanti habis, keluhannya itu biasanya lebih berat dibanding sebelum disuntik. Seperti itu. Jadi baiknya pengobatannya adalah biasanya kita lakukan adalah dengan terapi, dengan menguatkan otot. Jadi tidak bertumpu di sendi lututnya, tapi menguatkan otot di sekitar paha dan betis untuk menunjang aktivitas. Seperti itu. Baik, dokter. Jadi ini sudah juga merupakan osteoporosis itu sendiri, dokter, atau tidak, itu beda. Beda ya, Dok. Beda ya, Dok ya. Osteoporosis itu kepadatan tulangnya.
Kalau ini adalah mirip seperti osteoartritis, jadi peradangan di sendinya, sendi Iya, Dok, lututnya. ya, Jadi baik. beda antara sendi dan tulang. Seperti itu. Baik, jadi kita garis bawahi ya Bapak Ibu ya, kalau osteoporosis ini khusus terjadi di tulang kita ya Dok ya, karena berkurangnya kepadatan dari tulang itu sendiri begitu ya. Sedangkan kalau sendi itu bisa macam-macam lagi ya Dok ya, penyakitnya ada radang, ada gangguan dari sendi yang lain dan sebagainya ya Dok ya. Iya. Baik ya, jadi memang harus rutin ya Bapak Edi. Nah, itu sebenarnya bisa kita bantu ya dok ya untuk mengurangi apa namanya rasa sakitnya itu dengan berolahraga yang fitness rehab ya dok, bisa ya Iya dok betul, dilakukan kalau ya. di Yakes kita bisa bantu dari fitness rehab, itu melatih kekuatan otot. Jadi kita tidak mengandalkan sendi untuk berdiri dan beraktivitas, terutama untuk lutut, tapi kita menguatkan otot di sekitar situ. Jika ototnya baik, ya dia akan mengurangi keluhan nyeri itu tadi dan lebih nyaman untuk beraktivitas. Oke, baik. Jadi bisa ya Bapak Edi dan Ibu ya terutama ya. Nanti bisa Satu lagi Mbak Nindya, rekan-rekan. jika ada yang seperti ini, itu sudah ada keterbatasan aktivitas. Jadi yang namanya loncat, naik turun tangga, duduk di bawah, atau lesehan kalau orang Jawa ya, atau jongkok, nah, atau duduk di kursi yang pendek, kalau di Jawa itu mungkin dingklik atau sofa yang pendek itu tidak boleh. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sholatnya mungkin harus duduk di kursi. Kalau ada pengajian ya tetap aja di kursi, tidak bisa lesehan. Ya, kemudian tidak bisa namanya naik turun tangga. Lah, saya rumahnya trap-trapan, kamarnya di lantai 2 misalnya seperti itu. Lah, mau tidak mau mungkin bisa kamarnya dipindah ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian yang nyusul kalau di toiletnya itu jongkok. Lah gimana? Kalau ada rezeki bisa direhab jadi toilet duduk misalnya. Tapi kalau tidak ada, ya duduklah di toilet yang jongkok itu. Wah, kotor apa ini? Lah enggak, setelah selesai ya disabun, dicuci bersih. Nah, jadi nggak usah takut kotor, kan itu toilet pribadi di rumah. Jadi tidak akan bercampur dengan yang lain. Nah, semakin dipaksakan aktivitas yang tadi saya sebutkan, mungkin saat ini masih bisa. Tapi ke depannya keluhan itu akan lebih berat dan grade peradangan artritisnya akan semakin naik. Seperti itu. Semakin naik berarti nanti akibatnya ya dulu mungkin masih bisa jalan, sekarang berdiri duduk berdiri saja sudah menimbulkan keluhan. Seperti itu. Baik dokter, jadi kalau untuk osteoartritis ini ya dok, ini kita jangan terlalu memberatkan sendi di lutut ya. Ya, baik. Yang paling penting turun berat badan. Baik. Itu kuncinya nomor 1. Oke, terima kasih dokter. Nah ini Bapak Edi nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut ya kepada dokter maupun instruktur ya kalau mau dokter di Jawa Timur ya, nanti rekan-rekan akan membantu untuk jadwal kalau bersedia mengikuti terapi ini ya, fitness rehab. Kita lanjut dokter. Terima kasih. Sami-sami Bapak. Oh iya Bapak Ibu, sebelum lanjut ke pertanyaan, mohon bisa sambil mengisi polling ya yang telah dikirim oleh rekan-rekan tim webinar. Ini mengenai jam webinarnya, silahkan dipilih sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Baik, nah ini lanjut dok, dari Pak Muhtar di Kendari, jauh sekali ya. Nah ini kalau Pak Muhtar nih, kalau terjadi osteoporosis ya dok, kemudian bagaimana dok? Apakah mungkin terapinya begitu ya dok, terapi mungkin medis dan juga untuk olahraganya seperti itu dokter? Iya, kalau bagi yang sudah terkena, bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut, karena ini usia sangat mempengaruhi sekali dari kepadatan tulang. Jadi yang bisa dilakukan ya tetap konsumsi vitamin, konsumsi kalsium, kemudian berjemur, terus kemudian yang tadi saya anjurkan resepnya tadi ya Mbak Nindya 3 ya, kalsium, matahari, kemudian olahraga. Ya, olahraga yang baik apa? Seperti tadi, olahraga yang beban. Misalnya Bapak kondisi duduk, kemudian latihan dumbbell. Latihan dumbbell itu untuk kekuatan tangan, jadi untuk meningkatkan kepadatan massa tulang di tangan.
atau Bapak berdiri, ada contoh-contohnya ya, banyak tuh di Google atau di YouTube itu olahraga untuk osteoporosis seperti apa. Itu bisa dilakukan rutin. Jadi olahraga yang baik hanya jalan, ya. Kalau jogging monggo, kalau tidak ada osteoartritis masih bisa dilakukan. Kemudian paling baik adalah beban seperti itu. Karena di situ akan menambah massa dari tulang. Tidak boleh yang namanya seperti golf ya. Golf itu kan muter ya, itu nggak boleh. Itu nanti bisa menimbulkan tiba-tiba cedera atau fraktur di situ. Tidak boleh seperti apa ya, tenis. Nah, tenis itu kan hanya dengan satu tangan dengan raket yang berat, ditakutkan nanti bisa fraktur di bahu, ya, di pergelangan di dekat bahu dan lengan atas, seperti itu. Baik, jadi tetap harus melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik ya dokter ya? Ya, betul. Nah ini bisa nih Bapak Ibu nih ikut kelas ya Kelas Wellness Center yang hari Jumat ya, yang kelas terapeutik. Nah ini bisa selain meningkatkan fleksibilitas kita juga bisa meningkatkan ini ya massa otot juga tentunya kepadatan tulang ya dok ya. Ya, yoga juga bisa, yoga atau senam tai chi itu bisa. Oke, yoga juga bisa. Nanti di kelas yoga nanti kita akan request gitu ya, kita bisa request ya Bapak Ibu ya, supaya untuk pencegahan osteoporosis ini. Baik, masih lanjut satu lagi di kolom chat ini dari Pak Beni. Nah ini menarik dok. Osteoporosis ini kenapa ya? Apakah betul dia sebuah penyakit begitu dok? Karena kan bukannya ini itu wajar begitu ya dok? Karena usia lanjut massa tulangnya berkurang, kemudian rapuh begitu ya, seperti halnya kalau kita ada kerutan atau uban gitu. Nah ini apakah penyakit atau ini memang hal yang umum terjadi begitu dok? Ya, osteoporosis memang wajar terjadi ya karena pengaruh tadi satu usia. Tapi yang seperti tadi pernah saya sampaikan, ini tidak harus selalu usia lanjut. Jadi yang anak muda saja yang di bawah 30 jika dia aktivitas fisiknya itu kurang, jadi lebih sukanya mager ya, jalan dikit aja nggak mau naik motor, terus ngepel nggak mau, sapu-sapu nggak mau ya, angkat sedikit capek. Lah yang model-model mager ini tidak menjamin sama yang sudah lanjut itu tulangnya lebih baik. Ya, sukanya main HP, nonton TV sambil nyemil kalau liburan di rumah anak-anak. Nah, itu belum tentu padatannya, walaupun dia usianya baik, ya lebih muda, tapi belum tentu struktur tulangnya tuh lebih baik. Nah, di situ kalau disebut osteoporosis penyakit, ya jika dia memang ada tadi ya, menimbulkan keluhan. Ya, menimbulkan keluhan, bisa tiba-tiba patah tulang dengan aktivitas yang ringan. Hanya bangun tidur aja misalnya, tiba-tiba, loh, tangannya nggak bisa ngapa-ngapain ini. Nah, ternyata di situ patah. Nah, banyak yang kondisinya seperti itu. Jadi tidak harus dari aktivitas yang berat ya, atau tiba-tiba misalnya jatuh kepleset duduk gitu, patah. Nah, karena struktur tulangnya sudah rapuh seperti itu. Itu yang mengapa disebut penyakit karena dia bisa menimbulkan bahaya patahnya tulang. Kalau rambut atau kerutan, uban itu kan tidak, itu hanya estetik ya, tidak mengganggu untuk aktivitas. Seperti itu sih Mbak Nindya. Baik, terima kasih dok. Jadi memang kalau sudah sampai terjadi osteoporosis berarti itu memang sudah penyakit ya dok. Kalau baru penurunan kepadatan tulangnya aja belum menimbulkan gangguan mungkin masih belum bisa disebut penyakit ya Pak Beni ya. Nah tugas kita ya tentunya kita diberikan tubuh yang sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib menjaga kesehatan dengan tadi ya melakukan pencegahan-pencegahan tadi. Baik, satu pertanyaan sebelum ke raise hand ya. Nah, ini menarik juga. Ini sering juga ditanyakan nih oleh Bapak Ibu, Dokter Nulu. Apakah osteoporosis ini berbeda atau sama dok dengan yang dinamakan pengapuran itu dok? Oh iya. Ada istilah pengapuran gitu ya.
dengkulnya sakit atau kakinya sakit gitu untuk jalan karena katanya dokter itu pengapuran gitu. Dan ini sama nggak sih, Dok? Oh ya itu tadi sama ini dengan mirip yang tadi dengan Pak Edi itu yang di Mojokerto. Sebenarnya osteoporosis dengan pengapuran itu berbeda. Pengapuran itu bahasa awam untuk osteoartritis, jadi radang di sendi. Kalau osteoporosis adalah massa tulang yang berkurang sehingga tulang menjadi keropos. Jadi berbeda. Oke, baik. Jadi ini juga suka agak keliru ya sepertinya ya gitu ya. Taunya kalau osteoporosis tuh sakit nggak bisa jalan gitu ya. Padahal penyebabnya sangat berbeda ya, Dok ya. Satu, Iya, kalau osteoartritis adalah sendi. Nah, ini menyebabkan nyeri ya seperti itu. Sedangkan kalau osteoporosis ini terjadi bisa sampai kepada tulangnya patah ya, Dok ya. ya. Kalau Gitu. pengapuran tidak bikin tulang patah, hanya keluhan beraktivitas dikarenakan nyeri saat digerakkan, tapi tidak mengakibatkan patah tulang. Kalau osteoporosis bisa patah tulang mendadak dengan aktivitas yang ringan. Oke, baik. Kita akan lanjut ke kolom chat ya. Yang pertama, ini tadi yang pertama banget nih Ibu Yayah Sugihan. Silahkan Ibu Yayah untuk menyampaikan pertanyaannya Ya, dan berdiskusi dengan kita. ya. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih pula atas pemaparannya yang jelas ya Bu ya. Memang osteoporosis ini pada umumnya kekuatan dari tulang itu hilang dan banyak daripada teman-teman saya, kebetulan saya usianya sudah 74, yang mendekati umur 60, banyak yang patah tulang panggul dan juga tulang tempurung lutut. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau patah tulang panggul oke lah ya, karena dia menahan beban tubuh. Tetapi banyak di antara teman saya yang patah, tempurung lututnya itu sobek. Jadi apakah yang menyebabkan sampai kok tempurung lutut itu bisa sobek? Nah, padahal orang itu aktif berolahraga, aktif bergerak. Kemudian menyangkut tadi di chat ya, kolom chat mengenai pengkapuran tulang belakang. Apakah pengkapuran tulang belakang itu yang disebut spondylosis? Jadi pengkapuran pada tulang belakang, spondylosis ya Bu ya. Apakah itu yang disebut spondylosis? Sehingga kita akan merasa sakit di tulang belakang. Dan kenapa kok pengkapuran itu selalu terjadi pada tulang belakang? Jadi kebanyakannya itu di tulang belakang, Bu. Demikian, Bu, pertanyaan saya. Ya, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau memang osteoporosis itu banyak terjadi di wanita ya, Bu, karena penurunan hormon estrogen setelah menopause. Nah, fraktur paling banyak adalah di panggul seperti yang tadi saya jelaskan. Benar tadi untuk karena menopang badan ya, di situ bentuknya tipis sehingga resiko untuk patah lebih sering. Kemudian kalau di tempurung lutut itu biasanya jarang terjadi, Bu, jarang. Karena tempurung lutut itu kan tulangnya kecil pitih ya, namanya tulang patella. Itu biasanya jarang terjadi di situ. Kalau yang tadi yang Ibu maksud robekan itu bagaimana ya, Ibu? Tulang lututnya sobek. Jadi ya seperti luka. Yang pertama teman saya ada yang dijahit kembali sama dokter, tapi berarti bukan tulangnya, Bu. Itu otot sekitar lututnya, Bu. Bukan tulang. Tulangnya tempurung lututnya. Kalau tulang, mohon maaf, itu nggak bisa dijahit. Kalau tulang adanya patah atau tidak patah. Kalau otot robek bisa dijahit seperti itu. Nah, itu bisa dari mungkin kalau otot itu dari cedera, tarikan otot yang mendadak. Mungkin kalau biasanya yang cedera itu malah mungkin yang aktivitas fisik yang mendadak yang tidak pernah dilakukan, kemudian dia melakukannya ekstrim sehingga timbul robekan di otot. Nah, otot ACL itu ya, Dok? Bukan. Gimana? ACL namanya, bukan. Atau yang seperti banyak itu di ini ya, di bawah dekat tumit. Itu juga bisa robekan Achilles.
Ya, Achilles itu ya seperti itu robekan bisa dijahit, dioperasi, baik kembali. Tapi kalau patah, berarti osteoporosis kan dengan patah tulang. Ya. Biasanya nanti dioperasi dengan disambung. Biasanya kalau patella tidak bisa patah karena tulangnya tipis, Ibu, jarang sekali. Biasanya yang patah itu tulang di persendian yang besar. Seperti itu. Kemudian kalau yang tadi Ibu bilang pengapuran di tulang belakang. Apakah itu spondilosis? Spondilosis sendiri adalah penyempitan sela-sela sendi karena usia juga. Jadi sela di antara tulang belakang itu kan ada sendi-sendi ya Bu, yang mengakibatkan kita bergerak, mau membungkuk, mau miring, bergerak itu elastis, nyaman, ya. Tapi karena usia itu sela sendinya itu jadinya menyempit tipis-tipis. Kalau bantal itu, bantal busa kalau baru itu kan gendut ya Bapak Ibu sekalian, bantalnya gendut. Kalau ditidurin empuk, nah itu sama dengan sela-sela ruas sendi-sendi di tulang belakang sama. Kalau anak-anak itu bergerak apapun tidak akan merasa sakit ya, mereka elastis sekali. Tapi semakin berusia bertambah, sendi-sendinya itu jadi semakin menipis sehingga menimbulkan keluhan. Nah di situ yang biasanya awam biasanya bilangnya pengapuran, ya spondilosis itu tadi. Jadi karena menyempit struktur tulangnya, saraf di samping kanan kiri tulang belakang itu jadinya agak seperti ketekuk ya Bu ya. Kejepit, nah, kejepit beda lagi Bu. Kalau kejepit itu di tengahnya tulang. Jadi kita tulang itu kan pasti di kanan kirinya ada saraf dan pembuluh darah Bu. Nah di situ yang mengakibatkan karena penyempitan itu sehingga sarafnya di situ juga ada masalah seperti tertekuk ya Bu ya, nggak lurus lagi tapi agak-agak nekuk. Nah di situ yang menyebabkan biasanya keluhan. Ya, ada beberapa teman saya tempurung lututnya diganti Bu. Karena tempurung berarti kan itu patah. Tempurungnya apa sendi lututnya Bu yang diganti? Tempurung. Oh iya. Jadi kalau tempurung biasanya mungkin ada cedera atau apa sehingga dia mengakibatkan dia patah. Bisa. Seperti itu. Mungkin bisa Ibu bisa menanyakan lebih lanjut dengan temannya itu sebelah mananya itu masing-masing berbeda. Ada yang digantinya itu bukan tempurungnya tapi memang sendinya, mangkok sendinya. Seperti itu. Semoga bisa menambah informasinya ya Ibu. Ya, sepertinya terima kasih, sudah Bu. jelas sekali ya Bu Yaya ya. Ya, Jadi makasih. bermacam-macam memang ini yang terjadi di sendi ya maupun tulang. Terima kasih Ibu Yaya. Kita beranjak ke penanya selanjutnya kepada Pak Beni. Silakan Pak Beni. Tadi sudah terjawab ya Pak Beni ya yang di kolom chat. Oke ya. Mungkin ada yang didiskusikan lagi Pak, silahkan. Ya, selamat siang Dok. Selamat siang Pak Beni. Pak Beni. Dok, saya mau tanya ini tidak ada jauh kaitannya dengan osteoporosis, tapi ada hubungannya dengan tulang tadi Dok. Saya mau nanya ini aja Dok, efektivitas terapi kesehatan menggunakan alat kesehatan atau terapi pijat, ya. Jadi setelah pandemi berakhir, saya melihat pemasaran alat kesehatan ini terutama dari Korea Dok. Saya tidak menyebut mereknya, dari Korea ya. Ini mulai ramai lagi kan gitu. Dia biasanya di ruko pinggir jalan, mungkin di dokter juga di Surabaya apa di Denpasar apa di mana ada. Tiap pagi itu peserta sudah berkerumun itu jam 7 pagi itu, terutama Manula ini, terutama Manula dia. Ya karena dia sebelum beli alat tersebut, konsumen diperbolehkan mencoba terlebih dahulu secara gratis sepuasnya. Jadi minimal 1 hari dia 40 menit si alat itu ya, alat terapi kesehatan. Jadi alat tersebut digunakan secara tidur terlentang. Ada benjolan-benjolan yang memijat Dok secara otomatis ya dan mengeluarkan panas hangat. Jadi memang itu alat penghangat tulang belakang gitu.
Nah, yang ingin saya tanyakan, mohon rekomendasinya dok. Rekomendasi syarat dan saran efektivitas alat pijat otomatis tersebut dari sisi kesehatan dok, dari sisi medis gitu. Kira-kira gimana dok? Itu efektif tidak gitu? Atau hanya dia hanya psikomatis aja merasa nyaman gitu? Karena memang dia sisi pemasarannya seperti itu, mencoba dulu sepuasnya, dan harganya emang cukup mahal dok kalau untuk pensiunan gitu ya. Berapa Pak? Harganya berapa? 46 juta dok. Wah, lumayan ya Pak. Ya lumayan, makanya saya mikir-mikir ini efektivitasnya bagaimana. Saya udah nyoba 2 kali 3 kali, saya belum bisa memberikan testimoni gitu. Yang dirasakan setelah mencoba bagaimana Pak? Perasaan saja dok, perasaan ya enak saja gitu. Nggak, maksudnya ya itu gimana, efektif tidak dok? Kan harusnya setelah kita menggunakan alat tersebut, misalnya nanti kita ukur 6 bulan lagi apakah gulanya turun, apakah tensinya turun atau apa kan gitu. Itu kira-kira gitu dok. Gimana? Jadi rekomendasi menurut dokter gimana? Itu kan hanya terapi tambahan atau bagaimana gitu ya? Ya, kalau dari setelah mendengar penjelasannya dari Pak Beni, berarti modelnya pijet ya Pak, seperti massage gitu ya? Ya, ya. Dengan ada rasa hangat-hangat panasnya gitu ya? Betul, ya. Berarti seperti ada infrarednya di situ. Nah, seperti orang kalau nggak usah pakai mesin deh Pak, nggak usah pakai alat, Bapak dipijet aja kan badannya jadi lebih enak tuh. Pasti ya. Ya, hanya untuk tulang, untuk ototnya saja. 50.000 1 jam. Seperti kalau kita terapi, itu kan pasti ada massage-nya, kemudian dikasih infrared, pemanasnya biar hangat untuk melancarkan aliran darah dan untuk biar lebih, kalau sendi itu biar lebih enak ya, hangat, biar lebih elastis seperti itu. Modelnya kalau menurut saya seperti itu. Jadi untuk terapi massage dan untuk penghangat untuk terapinya itu ada infrarednya saya rasa misalnya. Nah kalau untuk mengobati yang tadi Bapak bilang tensinya bisa turun atau gula itu, ya Bapak nanti bisa proses sendiri ke yang jual alat itu. Nanti bisa enggak seperti itu. Kalau menurut saya itu hanya sebagai alat pijet dengan rasa hangat yang ada infrarednya itu, jadi nyaman, pasti nyaman digunakan karena namanya dipijeti ya pasti enak. Badan kalau dipijetin capek. Jadi sampai itu ya percuma aja. Badan pasti karena keluhannya badannya lebih nyaman, ototnya jadi darahnya lebih lancar, itu pasti seperti itu Pak. Iya, tapi yang penting. Jadi kesimpulannya dari sisi medis sih tidak terbukti ya dok ya. Ya efektif untuk itu tadi Pak, untuk massase. Ya untuk massase saja ya. Kalau promosinya bisa menurunkan kadar gula, bisa menyembuhkan stroke, bisa itu kurang. Kalau stroke mungkin bisa Pak, kalau seperti orang terapi Pak, stroke di terapi itu kan juga dengan massage, dengan infrared, dengan latihan gerak. Nah untuk memperlancar aliran darah bisa. Tapi kalau untuk kadar gula, tensi itu kan faktor dari ini ya, diet, dari stres pikiran, dari pola hidup yang sehat seperti itu. Kalau untuk stroke mungkin bisa karena untuk melatih seperti kita terapi pada pasien stroke itu kan dilatih kondisi yang lemah, pasti di infrared dulu, di massage, kemudian dilatih geraknya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya harganya di bawah 10 juta ya mungkin boleh-boleh saja lah dok ya. Iya monggo dari Bapak. Silakan kalau memang mau menggunakan, itu kan dari pribadi Bapak. Kalau memang merasa nyaman, itu tadi saya sih menganggapnya itu sebagai pijat dengan infrared, ya pasti nyaman dipakai. Kalau badannya capek-capek atau apa dipakai bisa. Seperti kursi pijat yang ada infrarednya. Zaman dulu kan banyak juga kursi pijat yang ada infrarednya. Itu juga sama sebenarnya. Gitu ya. Di mal-mal itu kan ya ada. Ya. Jadi gitu dok. Kalau pengawasan obat kan ada BPOM ya.
Ya. Kalau pengawasan terhadap alat teknologi kesehatan tersebut, itu siapa yang ngawasin, Dok? Apakah Dinas Perindustrian atau apa? Oh, kalau yang seperti ini saya kurang tahu, Pak. Mohon maaf, tidak bisa menjawab. Kalau untuk biasanya kalau pemasaran itu, ya kalau namanya promosi pasti namanya kecap pasti nomor 1 ya, Pak. Paling enak gitu, paling baik. Ini semua alat juga gitu kan untuk promosi. Tapi tinggal nanti Bapak bisa merasakan sendiri. Kalau dari pengawasan obatnya, kalau obat memang BPOM karena itu memang resmi. Kalau untuk peralatan saya tidak bisa menjawab, Pak. Kurang tahu masalah ini. Dari birokrasi pemerintahan saya kurang tahu. Oke, Dok. Saya lihat di chat juga ini kelihatannya para pensiunan kita sudah pernah kontak dan sudah pernah mencoba alat tersebut karena memang menjamur, Dok, di beberapa kota besar. Dan dia mencolok tempatnya gitu. Jadi di pinggir jalan besar dan pagi-pagi terdapat kerumunan, kan orang penasaran gitu pengen lihat. Ya Pak, karena diiming-imingi dengan gratis, boleh pakai sepuasnya itu Pak, boleh mencoba sepuasnya betul, itu. Ya nggak apa-apa kita coba, kalau memang itu ya dicoba aja terus gratisnya aja yang diambil gitu, Dok ya. Iya betul, monggo kalau Bapak pengen mencoba gratisnya kan 40 menit, yang penting tiap hari sekali kan Pak, boleh rutin tiap hari boleh dipakai. Ya boleh, silakan Bapak seperti terapi aja, seperti orang terapi. Boleh, monggo. Iya, karena kita udah kebiasaan di Yakes gratis terus gitu ya, Dok ya. Begitu disuruh bayar agak susah gitu. Oke, terima kasih Dokter dulu ya. Ya, baik Bapak. Salam sehat selalu Pak Beni. Pak Beni atas pertanyaannya. Nah, ini juga mungkin akhir-akhir ini kan banyak ya, Dok ya, untuk berbagai macam alat kesehatan gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu untuk betul-betul mengidentifikasi ya. Mungkin sebenarnya tadi dari bahan yang digunakan tuh rata-rata memang menggunakan infrared ya, karena bersifat memancarkan panas ya. Sebenarnya hampir sama sih seperti kita kalau berolahraga itu Pak, Bu, gitu ya. Badan kita juga nantinya akan terasa panas dan terlatih gitu ya otot-otot kita. Nah, ini perlu lebih ditelaah lagi ya. Baik, kita kembali ke raise hand. Nah, ini silahkan Ibu Juliana. Yang ingin didiskusikan Bu Juliana, silahkan. Boleh dinyalakan dulu, Bu. Oke. Selamat siang, Dokter Nulu. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Terima kasih pemaparannya menambah ilmu bagi kami pensiunan. Semoga bermanfaat ya, Ibu, untuk keluarga dan masyarakat. Bermanfaat, Dok. Sangat bermanfaat. Makanya kita selalu ikut ilmu-ilmu kedokteran. Jadi kita banyak tahu kesehatan. Saya usia 57 tahun usia saya. Saya di Tangerang. Yang saya tanyakan di sini adalah ibu kita dan ibu mertua kita dan para ibu yang terdahulu pada umumnya osteoporosis itu pasti kena. Dan rata-rata yang sudah menopause. Nah, belajar dari sana apa yang bisa dokter paparkan kepada kami dan kepada anak-anak kita, penerus kita supaya kita lebih sehat atau terhindar dari osteoporosis. Saya rajin olahraga rutin, saya rajin berjemur, dan saya rajin vitamin D konsumsi. Terus kedua yang saya tanya adalah, apakah osteoporosis ini bisa berdampak ke penyakit sendi atau otot-otot di usia sudah sepuh? Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Juliana Hutagalung. Jadi, seperti tadi yang saya sampaikan, edukasi kita bagi para generasi muda ya. Jadi osteoporosis ini tidak terjadi mendadak ya Ibu. Jadi bertahun-tahun baru terlihat setelah menopause kalau untuk wanita. Nah, bagaimana bisa mencegah itu osteoporosisnya berjalannya lebih lambat? Nah, tabungan kita di saat muda seperti yang tadi saya jelaskan di paparan, di materi, usia terbaik untuk menabung, ya kita nggak cuma menabung uang di bank, tapi menabung masa tulang itu sebelum usia 30 tahun. Jadi kalau anak-anak aktif
Ya, misalnya kalau SMP, SMA rajin olahraga basket atau apa itu baik untuk kepadatan tulangnya. Ya, rajin olahraga di usia muda akan menjadi tabungan di hari tua, seperti itu. Selain itu juga konsumsi makanan, rajin olahraga tapi makanannya tidak mengandung kalsium, misalnya nggak suka sayur, nggak suka minum susu. Nah, itu juga menjadi hal yang kurang. Jadi resep obatnya tadi adalah 3. 1, yang pertama tadi adalah apa Ibu? Olahraga. Olahraga, aktivitas aktif ya, aktivitas fisik yang aktif. 2, makanan yang mengandung kalsium. Dan yang ketiga baru vitamin D dari matahari. Ya, tidak harus dari pil. Nah, selama itu tercukupi, baik. Nah, yang jadi masalah di era sekarang itu, anak-anak lebih sukanya tuh di rumah. Main bola jarang. Apalagi ada COVID itu semuanya di dalam, gitu. Mainnya kalau nggak HP, PS, sekolah juga online. Nah, yang jadi masalah itu, jadi aktivitas fisiknya itu berkurang jauh. Jadi kalau anak-anak main bola di luar itu orang apa-apa bengke, paling hitam gosong ya toh Bu, karena kepanasan. Nah, nggak apa-apa biarin. Dibanding di rumah main HP, kalau nggak main PS sama tidur atau malah nyemil sambil nonton TV. Nah, itu di situ sekarang lebih banyak gitu. Kalau liburan mereka pada di rumah. Kepanasan Siti nggak mau Bu. Panas, gosong. Apalagi kalau cewek-cewek nih ya Bu ya. Cewek-cewek kemana aja pakainya payung. Nah, panas kok pakai payung. Boro-boro pakai payung. Naik motor pakai jaket, pakai masker, pakai kaos tangan, kaos kaki. Nah, seperti orang mau perang aja. Nah, takut hitam. Takut hitam Bu, takut kulitnya gosong ya. Pengennya kan putih seperti orang-orang Korea. Padahal memang orang Korea memang aslinya kulitnya dari sononya ya begitu. Kalau orang Indonesia ya nggak bisa ya. Jadi ya itu tadi pengennya cantik, tidak mau hitam. Jadinya kalau kepanasan sedikit lari, cari yang adem, cari yang dingin, cari yang sejuk. Nggak mau di panas-panas matahari itu nggak mau. Jadi resepnya tadi 3 itu. Selama 3 itu terpenuhi dari muda, dari kecil, deposit untuk masa tulangnya lebih baik. Seperti itu. Begitu ya Ibu. Kemudian kalau tadi hubungannya osteoporosis dengan penyakit sendi, ya beda. Jenis penyakitnya beda. Kalau osteoporosis di tulangnya, kalau sendi ya di sendinya. Jadi tidak ada. Terus kalau osteoporosis terus nyangkut-nyangkut ke sendinya. Tidak. Jadi berbeda jenisnya, berbeda faktornya. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Ibu Juliana. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Dok. Salam sehat. Salam sehat selalu untuk Ibu dan keluarga. Terima kasih Bu Juliana. Jadi sekali lagi memang kita perlu ini ya membedakan begitu ya penyakit-penyakit yang dari golongan penyebabnya gitu ya. Mungkin dari keluhannya mungkin agak-agak mirip mungkin gitu ya Dok ya. Nah, padahal penyebabnya berbeda seperti tadi ya. Ternyata adalah penyakit sendi, radang sendi begitu ya, bukan merupakan osteoporosis. Nah, dokter ini menyambung bahasan ini ada satu pertanyaan di kolom chat nih supaya agak nyambung dulu ya. Nah, untuk bisa membedakan itu dokter, kalau osteoporosis sendiri ini ada gejalanya nggak ya dok? Atau hanya bisa diketahui dari pemeriksaan gitu dok? Apakah ada gejala seperti keluhan atau apa ya dok secara fisik begitu dokter? Kalau osteoporosis sendiri tidak ada keluhan. Tahu-tahu tiba-tiba tulangnya patah. Itu saja. Gitu ya dok, jadi yang bisa yang namanya aduh linu-linu, pegel-pegel. Nah, sakit buat digerakkan tidak ada. Jadi tiba-tiba saja jatuh, ya misalnya kesandung, jatuh gitu. Tiba-tiba loh kok nggak bisa gerak, ternyata patah. Nah, itu. Baik dok, dan itu tidak menutup kemungkinan untuk
di usia produktif begitu ya dokter ya, di Ya, usia muda gitu ya. seperti tadi saya contohkan, jika di usia muda itu tadi jarang bergerak aktif. Jadi struktur tulangnya sudah kurang, osteopeni. Tadi ya belum osteoporosis, tapi sudah osteopeni. Jadi sudah kekurangan massa, belum kropos. Seperti itu. Baik. Jadi kalau ada yang keluhan seperti linu-linu, pegel-pegel, nah itu berarti mostly adalah suatu keluhan yang ada di otot atau sendi ya dok ya. Kalau tulang, tentu saja kalau tulang itu kan lebih dalam lagi ya dok. Jadi kalau tidak istilahnya patah gitu, kita belum merasakan apa-apa gitu ya dok. Ya betul Mbak Nindya. Baik, jadi perlu kita ini ya Bapak Ibu ya, kita perlu cermati keluhan-keluhan ini agar mungkin pada saat kita menyampaikan tulangnya sakit gitu. Kadang-kadang kan ada ya dok ya yang mengeluh tulangnya sakit, padahal tulang itu kan letaknya lebih di dalam ya dok ya dari jaringan otot dan sendi begitu. Nah, sehingga keluhan-keluhan ini kalau disampaikan ada nyeri, nah berarti kan penyebabnya di otot ataupun sendi ya, sehingga bisa mendapatkan terapi yang cocok gitu ya. Kalaupun memang yang bermasalah adalah tulang, itu baru diketahui dari pemeriksaan ronsen ya dok ya, atau X-ray ya dok, baru diketahui itu struktur tulangnya. Baik. Ya, betul. Oke, kita akan lanjut lagi ke raise hand. Dipersilahkan untuk Ibu Yuli Ginting. Silahkan Bu, apakah bersedia untuk dibuka videonya? Terima kasih Mbak Nidia atas kesempatannya. Dok, mau bertanya dok. Ini khususnya untuk anak-anak kita ya yang masih 30-an. Mereka itu kan ibaratnya sekarang itu yang tinggal di kota besar itu sudah jarang sekali menemukan matahari. Karena mereka itu bekerja dari pagi pulang malam, yang ada istilahnya berangkat gelap, pulang juga gelap lagi. Jadi tidak menemukan sinar matahari. Nah, sedangkan sinar matahari ini sangat diperlukan untuk masa tulang. Bagaimana dok? Karena dengan kondisi yang seperti ini, bisa enggak digantikan vitamin D itu dengan suplemen? Dan kalau memang bisa efektif pakai suplemen vitamin D, berapa dosisnya per harinya untuk dikonsumsi? Itu saja dok, pertanyaan dari saya, dan terima kasih dok atas penjelasannya nanti. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Yuli Ginting. Yang saya garis bawahi di sini ya Ibu, berangkat gelap, pulang gelap ya Bu ya. Tidak pernah melihat matahari terbit dan terbenam, gitu ya Bu. Itu saya dulu Bu waktu sekolah Bu tidak pernah melihat matahari terbit dan terbenam ya. Soalnya hidupnya di rumah sakit terus. Nah, itu sebenarnya ada waktunya Ibu. Orang tidak mungkin bekerja itu terus-terusan. Betul? Tidak, pasti ada waktu istirahat, waktu jeda. Betul? Nah, sinar matahari itu anggap saja kalau nasional itu istirahat siang pasti jam 12 sampai jam 1 untuk makan siang. Betul Ibu? Nah, setelah makan siang, kalau mau ini ya Bu ya, kalau mau itu keluar sebentar Bu, berjemur. Ya, berjemur dulu 15 menit saja tiap hari. Itu bisa dilakukan. Jadi bisa ketemu matahari Bu. Kecuali kalau pas mendung, pas hujan, nah itu kepepet nggak bisa. Tapi kalau tidak hujan, itu bisa. Atau keluar sebentar, ada istirahat siangnya kan Bu. Jadi kan nggak mungkin istirahat siang terus tetap rapat. Pasti ada isomannya. Betul ya Ibu? Nah, itu bisa dilakukan untuk berjemur sebentar. Keluar dari gedung, keluar dari ruangan, untuk berjemur paling tidak 15 menit tiap harinya. Kalau terpaksa tidak ada, misalnya seminggu ini hujan terus, mendung terus, ya
boleh asupan vitamin dari luar. Tapi pun itu minimal, Bu. Jadi tidak usah tiap hari. Seperti itu. Lebih baik yang alami. Seperti itu. Kalau yang dijual di ini vitamin D kurang lebih 400 sampai 1000 ya. Bisa dilakukan, bisa diminum rutin sekali 1 hari. Ya, tapi kalaupun tidak, itu tadi kalau misalnya tidak bisa keluar rapat terus-terusan misalnya begitu, ya Sabtu Minggu pasti ada liburnya. Itu bisa dipakai untuk berjemur juga seperti itu. Itu Ya, sih itu, anjuran dari Dok. kami, Bu, lebih baik berjemur, mengurangi asupan zat obat dari luar seperti itu. Oke, makasih Dok. Tapi gini Dok, anak-anak sekarang itu yang tadi dibicarakan sama dokter adalah mager Dok. Itu yang paling sulit mengatasi magernya itu Dok. Nah, itu dia mager. Nah, itu tadi magernya, Bu. Jalannya aja maunya di mall yang adem ya, Bu, sing ora panas gitu kan, yang AC-nya banyak, yang wangi ya kan. Nah, itu tadi memang harus ini tadi, Bu, diusahakan untuk itu tadi nggak mager itu. Mager untuk sekarang, tapi kedepannya nanti efeknya lebih untuk kesehatannya lebih jelek ya, lebih menurun. Kenapa? Ya banyak kalau mager sambil ngemil. Nah, nanti gulanya tinggi ke depannya. Mager sambil apa ya? Mager sambil apa nih? Nonton TV apa nonton apa? HP, Pokoknya tidak melakukan suatu kegiatan yang produktif gitu ya, Dok. Biasanya kalau rebahan gitu santai, temennya adalah cemilan gitu ya. Ya, makanya cemilan, minumnya manis, ya, kemudian main HP terus, itu yang kena kalau nggak besoknya ya diabetes, bisa dari mata bisa jadi minus, kacamata lebih tebal dari awal. Seperti itu sih, Bu. Baik Dok, terima kasih Dok. Terima Mudah-mudahan. kasih, Bu, pertanyaannya. Salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Yuli Ginting atas pertanyaannya. Memang masalah zaman now gitu ya. Kalau istilahnya sekarang itu adalah kurang bergerak. Makanya beberapa tahun lalu sampai tahun ini juga ya dari Kemenkes masih selalu mencanangkan untuk kita germasnya ya, gerakan masyarakatnya ini adalah untuk bergerak gitu ya, berolahraga. Kalau berolahraga dirasa masih terlalu berat gitu ya, jadi bergerak aja deh gitu ya, jangan sampai mager, jangan sampai tadi terjadi osteopenia tadi ya Dok. Baik, satu pertanyaan lagi di kolom chat. Ini Bapak Ibu, mohon maaf ini saya pilih-pilih dulu ya pertanyaannya ya. Oke, nah dokter dari Bapak Yusuf di Depok, kalau mengonsumsi glukosamin secara rutin dokter, ini suplementasi ya dokter ya. Ini ada efek sampingnya nggak dok? Mungkin dari untuk osteoporosisnya atau efek samping yang lain dok? Glukosamin itu vitamin untuk sendi, tidak untuk tulang, apalagi kepadatan tulang untuk osteoporosis. Jadi, kalau untuk tulang osteoporosis ya hanya kalsium, vitamin D. Tapi kalau untuk glukosamin itu untuk masalah sendi yang biasanya dialami pada usia lanjut. Jadi terutama sendinya mungkin linu-linu atau bunyi krek-krek-krek kalau buat jalan atau buat ditekuk ya untuk aktivitas tidak nyaman. Tapi untuk efektivitasnya sebenarnya tidak terlalu signifikan karena penyerapan glukosamin di sendi itu tidak maksimal. Seperti itu. Baik, mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Pak Yusuf yang ada beda jalur lagi ya. Doknya untuk glukosamin ini dia kan masih keluarganya protein ya dok ya. Jadi efeknya adalah di sendi dan juga otot nih Bapak Ibu. Kalau untuk osteoporosis, nah tadi resepnya dari dokter Luluh tadi yang 3 tadi ya dok ya. Untuk osteoporosis asupan kalsium, asupan vitamin D ya, dan juga sinar mataharinya tadi ya, olahraga tadi. Itu resepnya osteoporosis cuma 3, murah meriah. Murah meriah dan tadi berkaitan dengan suplementasi, Bapak Ibu mungkin selalu kita sampaikan ya, Dokter Nuluh ya, selama sumber daya alam kita masih menyediakan makanan-makanan yang
memiliki kandungan gizi tadi ya, kalsium, vitamin D. Nah, ini lebih baik kita mendapatkan gizi tersebut dari makanan ya, Dok ya. Nah, kalau mungkin pas sudah mohon maaf nih, sudah amit-amit ya sudah sakit, tidak bisa makan makanan yang bentuk aslinya. Nah, itu baru dilakukan suplementasi begitu ya, Dokter ya. Selama tubuh kita sehat, pencernaan kita sehat, sangat disarankan kita mengonsumsi makanan-makanan sumber zat gizi yang masih bentuk aslinya gitu ya, Dok. Betul, semuanya sudah disediakan oleh Tuhan di alam kita. Tidak perlu yang bentuk olahan pabrik ya Mbak Nindya, karena semua yang olahan pabrik pasti ada sesuatu di dalamnya. Baik, nah ini menyambung nih Dok, bahan makanan nih dari Ibu Wiwi Ratna ya. Kalau ikan asin, nah atau teri nasi seperti itu ya Dok ya, ini kan sumber dari laut ya Dok. Apakah kandungan kalsiumnya itu seperti ikan teri basah? Nah, apakah kalau untuk anak-anak nih itu bagus Dok untuk dikonsumsi, boleh dikonsumsi ya ikan asin, teri nasi itu kan mungkin asin begitu ya Dok ya. Apakah kalau untuk anak-anak ini boleh dikonsumsi? Iya, kalau anjuran dari saya untuk teri itu kan memang ada yang teri segar, basah, atau teri yang jadinya ikan asin atau greh ya. Nah kalau dari kita, kalau dari saya, anjurannya lebih baik yang ikan segar, ya, karena di situ lebih fresh kandungannya. Jangan lupa kalau sukanya dari kecil apa ya diberikan ikan asin, takutnya nanti jadi malah terlalu banyak. Asin itu kan natriumnya tinggi, nanti terbawa sampai dewasa seperti itu. Jadi lebih gunakan yang fresh saja, ikan teri segar yang kecil-kecil itu bisa digoreng, itu lebih enak, lebih rasanya juga lebih manis ya kalau ikan segar. Ya betul Dok. Jadi kalau sebenarnya untuk campuran gitu mungkin nggak apa-apa ya Dok ya, tetapi kalau untuk anak-anak mungkin baiknya adalah bukan dari rasa asinnya itu ya Dok, tetapi kita membiasakan ya putra-putri kita untuk merasakan lidah itu rasa yang standar gitu ya Dok istilahnya ya. Jadi tidak terbiasa dengan rasa asin atau gurih gitu ya. Kalau anak sekarang tuh katanya anak micin gitu. Jadi nggak terbiasa ya. dengan rasa asin yang ini. Berlebihan gitu ya Dok ya. Baik, Dokter kita kembali ke raise hand dulu ya Dok. Silakan ini Bapak Karyawan. Nah ini sudah menunggu dari tadi ya Bapak Karyawan. Silakan Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Dok. Tes bisa didengar Dok? Bisa Pak. Bisa ya. Ya. Kebetulan saya pakai mic yang di luar ini. Begini Dok, saya langsung ke permasalahan Dok ya yang pernah saya alami. Kurang lebih mungkin ya 3 atau 4 tahunan. Lutut saya awalnya pernah membengkak dia, kemudian disuntik dikeluarkan cairannya Dok ya, ada cairan bening itu beberapa kali. Dalam beberapa berikutnya saya pindah rumah sakit, mungkin masih muncul sakit, kemudian diambil tindakan Dok. Tindakannya itu saya bisa melihat sendiri, kadang-kadang ketiduran lagi. Kemudian ini ada semacam dibersihkan itu bantalannya Dok, dikorek-korek gitu. Dikorek-korek sehingga katanya sih bantalnya rusak atau bagaimana. Nah, untuk selanjutnya kami bisa melakukan aktivitas untuk olahraga gitulah. Nah, untuk permasalahan yang saya alami itu untuk yang diwanti-wanti sampai sekarang ini, jika saya duduk Dok ya, hati-hati duduk ini. Hati-hati saya duduk, kalau biasanya saya kan sembahyang itu kakinya dilipat ya, bersila istilahnya itu. Kakinya dilipat. Kadang-kadang tidur juga, kalau salah gerakan kaki saat tidur, ini sepertinya konslet gitu, kayak gitu, tidak seperti kaku gitu. Lama-lama saya mau luruskan pelan-pelan, bunyi ya, bunyi itu enak sekali tidak. Nah, yang saya khawatirkan begini, kalau saya tidak kembalikan agak cepat, khawatirnya lama, nanti bisa konslet Dok, tertekan ini sepertinya ada yang lengket itu, sepertinya kalau mungkin salah slot atau bagaimana itu Dok ya. Kemudian ya itu akhirnya saya harus begitu semacam ditarik, saya tarik lepaskan pelan-pelan sampai bunyi udah aman gitu Dok.
Jadi saya dalam hal ini sekarang ini sepertinya apa hati-hati sekali untuk gerak-gerakan lutut. Untuk bagaimana nanti langsung gini, langsung tidak pada posisinya sepertinya, Dok. Nah, kalau itu kira-kira gimana ya, Dok ya? Terima kasih, Dok. Iya, Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi permasalahan Bapak ini adalah di sendinya ya, Bapak. Di sendi lututnya. Oh ya, Dok ya. Ada masalah peradangan. Ya, jadi bisa menimbulkan bunyi tadi peradangan di sini karena sela sendinya, bantalan sendinya itu jadinya tipis. Oh, gitu ya, Dok ya. Ya, sehingga tulang paha ya dan tulang betis itu kalau digerakkan ketemu, Pak. Oh, gitu, Dok ya. Nah, kalau di waktu muda bantalannya lebar. Jadi mau bergerak seperti apa, tulang dengan tulang tidak akan bertemu. Semakin usianya lanjut, karena hentakan tiap hari aktivitas, bantalan sendinya jadinya kurang gepeng, ya Pak, menipis. Oh, menipis ya. Nah, sehingga tulang dengan tulang ketemu gatuk. Ini yang menimbulkan nyeri dan peradangan. Semakin beratnya besar, tulangnya semakin menghentaknya lebih kuat. Karena lutut menopang badan secara penuh. Ya, Alkisah bantalannya yang tadi besar jadi menipis. Tulangnya jadi ketemu, itu mengakibatkan gerakannya bunyi krek krek klek klek itu tadi, Pak. Terus nyeri sampai kemudian sampai akhirnya timbul tulang aus karena gesekan yang menimbulkan rasa nyeri. Seperti itu, Pak. Nah, makanya Bapak tidak dianjurkan untuk bersila. Ya dimaklumi usia kalau sembahyang ya nggak usah bersila. Mau sujudan juga tidak bisa. Jadi pakailah kursi, tidak duduk di bawah, apa pakai dingklek yang kecil ya, kursi pendek, atau duduk di sofa. Karena sofa itu biasanya pendek. Gunakan kursi yang tinggi, itu untuk mencegah kerusakannya lebih besar. Nah, untuk naik turun tangga diminimalkan. Jadi kalau misalnya terpepet ya, berarti sekali naik, sekali turun. Nggak boleh, misalnya kamarnya di atas, wah ngambil HP sampai bawah. Wah lupa kunci mobilnya ketinggalan di atas, nah ke atas lagi, turun lagi. Habis itu, wah lupa tadi mau ngambil topi. Lah, naik lagi. Lah, itu nggak bisa. Jadi sekali naik, sekali turun. Tidak boleh naik turun. Akan menambah nyeri, menambah gangguan di lututnya. Seperti itu, Pak. Terus tidak bisa anjlok. Anjlok itu naik kursi tinggi, terus tiba-tiba jeluk turun. Misalnya ngambil sesuatu di atas lemari, Bapak naik kursi tinggi atau di meja. Ngambil, habis itu turun jeluk, itu juga nggak bisa. Terus jalan terlalu jauh. Jalan terlalu jauh, misalnya Bapak nge-mall, atau misalnya piknik, ya kan boleh ya Pak, piknik buat healing, ya kan Pak. Piknik, tapi modelnya wisata alam. Wisata alam yang relatif jalannya jauh, misalnya wisata air terjun, boleh ya Pak, ya buat healing kok. Tapi jarak ke lokasinya jauh, naik turun, ya itu tidak bisa juga. Jadi untuk aktivitas yang baik, olahraganya paling baik adalah renang dan sepeda statis. Kalau jalan gimana, Dok? Jalan Tidak dianjurkan, apalagi lari. Kecuali lari dari kenyataan ya, Pak ya. Bang, jadi saya cuma bisa maunya cuma sama jalan, Dok, sambil refreshing, jalan muter-muter berapa kali gitu, Dok. Nanti beban lututnya lebih, Pak. Lalu, Dok, ya. Ya, jadi lututnya sekarang tidak boleh diberi beban yang terlalu berat. Itu katanya sepertinya tiba-tiba aja, Dok, maunya kan entah gimana duduknya saat bersila, kakinya kemana langsung dong ceklek langsung begitu, Dok. Iya, jadi nggak boleh ditekuk, Pak. Intinya nggak boleh ditekuk lututnya itu. Kalau ditekuk ya dia cekluk gitu. Nanti balik lagi ya harus bunyi cekluk gitu. Jadi nanti lama-lama takutnya nggak bisa balik, Pak. Oh gitu, Dok, ya. Iya.
Semoga bisa membantu nggih, Bapak. Nih, terima kasih dok, terima kasih dok. Oke, salam sehat selalu. Nih sehat. Terima kasih Bapak Karyawan untuk sharingnya ya Pak ya, semoga sehat selalu. Nah ini Bapak Karyawan tadi seperti yang telah saya sampaikan, Bapak kalau ada keluhan ya di otot maupun sendi, nah ini bisa mengikuti program dari Yakas Wellness Center ya Bapak ya, nanti bisa minta rujukan nih ke dokternya dulu di TPKK atau di klinik terdekat ya, nanti bisa menghubungi rekan-rekan di regional masing-masing. Nah, ini instruktur nih biasanya ya yang menjadi PIC. Nanti bisa dijadwalkan untuk melakukan konsultasi ya dengan dokter yang spesialis olahraga ada Bapak. Nah, nanti agar diberikan saran terapinya atau nanti bisa kalau keluhan ringan bisa ya Dok langsung dengan teman-teman instruktur ya di masing-masing regional. Silahkan Bapak Ibu. Baik, dokter, kita masih ada pertanyaan lagi. Tenang dok, ini sudah saya pilih-pilih. Karena rata-rata pertanyaannya hampir sama ya, seperti tadi. Mungkin tadi langsung semangat sekali Bapak Ibu ini. Iya, pertanyaannya masih seputar ya, hampir sama. Iya dok? Pertanyaan lebih banyak yang ke arah sendi, karena memang yang menjadi keluhan biasanya sendinya. Betul. Dan di tulangnya. Betul ya, mungkin tadi memang dari awal tadi memang ada persepsi bahwa ini satu gangguan atau penyakit yang sama begitu ya dok ya. Nah setelah kita diskusikan, kita telah bersama hari ini dari materi dokter Nulu dan juga sharing Bapak Ibu sepertinya sudah paham ini ya Bapak Ibu ya bahwa keduanya adalah suatu penyakit yang berbeda begitu. Nah ini untuk di kolom chat yang ada yang bertanya nih dok seputar osteoporosis dari Ibu Sri Lestiorini. Apakah kalau mengonsumsi obat secara rutin bisa berpengaruh nih dok ke arah osteoporosisnya? Ini boleh dijelaskan mungkin Ibu Sri Lestiorini ini obatnya apa? Atau mungkin ada dok obat-obat tertentu yang bisa mempengaruhi kondisi kerapuhan tulang begitu dok. Nah kalau sudah terlanjur lansia gitu ya, sudah lanjut usia, ini bagaimana supaya tidak jatuh ke dalam kondisi tulang yang kropos atau bahkan patah ya, tidak langsung terkena dampak dari osteoporosis ini dokter. Iya Ibu, saya jawab langsung nggih. Ini berarti untuk mencegah kalau yang sudah lansia supaya tidak bertambah osteoporosisnya, yaitu tadi lakukan resep tadi saya, lakukan aktivitas fisik, konsumsi kalsium, dan jangan lupa berjemur seperti itu. Itu resep baik lansia maupun jadi ini yang masih muda. Untuk resep pencegahan di segala umur ya dokter ya. Iya, yang betul. sudah lansia sudah berusia lanjut ya, sudah berusia senior, jangan usia lanjut ya kesannya. Jadi kayak tua kalau orang tua itu kan ya itu tadi dok identik dengan tulangnya rapuh begitu ya. Padahal kalau usia senior, wah ini kalau senior itu kan berarti harusnya lebih banyak pengalaman, lebih banyak meluangkan waktunya untuk bisa berolahraga ya dok ya yang kita harapkan. Justru waktunya longgar ya, para sudah tidak bekerja, tidak ngantar anak sekolah, ya, tapi malah antar jemput cucu mungkin ya. Nah, itu untuk aktivitas juga ya, untuk aktivitas biar tidak bosen ya, merasa kalau sudah wes tua, wes pensiunan, kita merasa malah tidak, ini anaknya sudah pada mandiri, itu malah buat aktivitas biar mencegah supaya tidak cepat pikun ya Mbak Nindya, itu juga bisa itu. Betul, bisa jadi salah satu aktivitas begitu ya dok ya. Nah, boleh. Nah kemudian obat-obatan apa yang bikin osteoporosis? Ya, biasanya obatnya ini yang mengandung steroid yang dipakai jangka lama, jangka panjang. Jadi kalau kita pakai osteoporosis, kita berikan obat steroid itu biasanya kita kan paling 3 hari, ya. Tapi ada khusus yang memang mau tidak mau minum bisa selamanya. Untuk contoh obatnya apa ini dok? Mungkin yang mengandung steroid, Mbak Nindya. Paham. Steroid yang gitu. Mungkin salah satu obat yang ada di Yakas mungkin dokter.
Oh ya, itu biasanya kayak seperti deksa, seperti itu, atau metil, ya itu, atau prednison itu bisa menimbulkan kalau konsumsinya jangka panjang. Konsumsi terus seperti itu ya dok. Tapi ya, jadi tidak boleh penggunaan, kadang-kadang sering beli kasih obat radang sendiri, obat apa itu. Nah, harus sesuai dengan indikasi, sesuai dengan kondisi yang memang dibutuhkan kita berikan. Paling kita berikannya hanya 3 hari. Tapi ada yang kalau tidak minum itu nggak enak, nah, diminum rutin terus, padahal tidak sesuai dengan indikasinya. Nah, itu yang tidak boleh. Baik, baik. Wah, jelas sekali ya dok ya. Kemudian, masih ada yang di raise hand nih dok. Satu pertanyaan lagi di raise hand. Silahkan ini Ibu Puji. Boleh dinyalakan dulu. Terima kasih, dokter. Iya, Ibu, silakan. Yang ingin saya tanyakan, tadi untuk pencegahan osteoporosis kan ada 3 ya, termasuk mengonsumsi banyak kalsium. Sedangkan yang buah, sayur atau itu yang banyak mengandung kalsium kan termasuk ini kacang-kacangan, terus sayur yang berwarna hijau seperti brokoli, seperti itu ya dokter ya. Ya, betul. Kalau itu kita konsumsi berkaitan dengan seperti saya ini kan sudah usia 60 ya dok, itu kan efeknya ke ini apa, kuning telur itu efeknya kan ke kolesterol sama asam urat. Itu bagaimana dok untuk mengantisipasi makanan yang seperti itu, sedangkan kita untuk pencegahan supaya kita nggak terjangkit osteoporosis, itu kita harus banyak mengonsumsi makanan yang berkalsium tinggi. Itu untuk mengantisipasi supaya cenderung kalau kita banyak mengonsumsi seperti kacang-kacangan, kuning telur, terus sayuran warna hijau itu kan ke asam urat ataupun ke kolesterol, dokter. Gimana, dokter? Iya, Ibu. Itu tadi hanya contoh ya, Ibu, makanan apa saja yang mengandung kalsium. Nah, itu bisa dimulai konsumsi itu dari sejak dini. Sejak dini yang tadi saya bilang tadi, dari sejak muda. Nah, kalau untuk ibu yang sudah ada mungkin takut kolesterolnya naik, ya jangan makan kuning telur. Nanti malah bukannya sehat, kolesterolnya tinggi ya. Jadi kuning telurnya berarti tidak dikonsumsi. Alternatif susu juga tidak, bisa diganti dengan lebih banyak sayuran warna hijau. Ya, seperti brokoli tidak menimbulkan asam urat Ibu. Ya. Ya, brokoli tidak menimbulkan asam urat. Sawi hijau, pokcoy itu juga tidak menimbulkan asam urat. Yang menimbulkan asam urat itu adalah seperti misalnya derivat ini ya, mete, kacang tanah, kemudian emping, daun so itu, pete, ya Bu, jengkol. Oh iya. Tuh, Ibu boleh makan bayam boleh. Apa kalau Ibu makan bayam pasti habis satu unteng itu ya, satu ikat itu kan nggak mungkin. Masak bayam satu ikat untuk satu rumah. Kan begitu, nggak mungkin makan satu ikat dimakan ibu sendiri, pasti tidak. Nah, tapi kalau kuning telur kan pasti dimakan sendiri, nggak mungkin. Nah, jadi untuk bagi yang sudah berusia, ya jangan terus makan susu. Nah, nanti kolesterolnya juga naik. Oh, saya susunya susu kalsium. Nah, nggak manis kok, padahal sadar riwayat gula, tetap kalorinya tinggi. Nah, jadi dipilah-pilah untuk sudah yang berusia lanjut. Yang tadi dicontohkan makanan seperti itu untuk bagi yang usia muda dari sejak anak-anak. Nah, kalau usia tua harus pilih-pilih, lebih banyak sayuran ya Ibu, lebih baik. Oke. Soalnya gini dokter, kebetulan kami saat ini kan asam uratnya agak di atas batas ya dok. Terus kita juga kalau ke dokter kurangi atau hindari sayuran yang berwarna hijau gitu. Jadi asam urat kandungan terbanyak adalah dari jeruan, seafood, kemudian daging.
Ya, kalau sayuran itu seperti saya tadi bicarakan, tidak mungkin Ibu makan bayam satu ikat habis sendiri. Makan kangkung satu ikat dimakan sendiri, tidak mungkin. Nah, yang jadi masalah biasanya gini, saya makan sayur tapi pecel. Pecel itu bumbunya kan kacang tanah. Lah, biasanya juga digoreng. Lah, di situ yang menimbulkan kandungan asam uratnya tinggi bukan dari sayurannya, dari bumbu kacang tanahnya yang digoreng itu tadi. Oke, ya. Jadi mungkin sayurannya bisa seperti ganti terancam. Itu kan sayurannya mentah diberikan apa namanya? Kelapa muda, ya kan? Atau urap juga bisa. Oke. Sebagai contoh, atau itu tadi lalapan apa? Brokoli cuma direbus sebentar ya, diangkat, dimakan. Seperti lalapan brokoli itu. Pokcoy, ya, sawi sendok itu tidak ada asam uratnya. Relatif kecil, tidak ada. Oke. Terima kasih dokter paparannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Puji. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Baik dokter, wah luar biasa nih pertanyaannya. Sudah terjawab semua ya Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat. Mungkin mohon maaf nih ada beberapa pertanyaan yang tidak saya sampaikan ya karena memang lebih kepada konsultasi ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa mengkonsultasikan keluhan Bapak Ibu ini melalui telemedicine atau chatbot ya. Begitu supaya lebih bisa mendapat jawaban atau arahan yang detail dari dokter ya. Kalau di webinar ini kan waktunya terbatas ya Bapak Ibu ya. Baik, oh ini ada yang terakhir nih dok. Oke, terkait tadi ya dok yang obat-obatan. Nah ini Ibu Adriana ya. Ibu Adriana ini mengonsumsi metil prednisolonnya sudah lama. Nah ini mungkin ada Ibu Adriana mungkin bisa menyampaikan nih konsumsinya apakah setiap hari mengkonsumsi atau bagaimana begitu ya. Nah ini beliau agak-agak risau nih dengan resiko osteoporosisnya dok. Apakah perlu melakukan cek kadar tulang begitu dok? Dengan densitometri tadi ya dok kepada yang seperti Bu Adriana ini mengonsumsi obat-obatan tadi ya yang mengandung steroid dalam jangka waktu lama begitu dok. Apakah diperlukan atau menunggu apa ya ada keluhan seperti itu dok? Mengapa Ibu mengkonsumsi metilprednisolon ini? Ibu konsumsi pribadi atau anjuran dari dokter atau ada masalah kesehatan apa yang menimbulkan Ibu konsumsinya ini lama? Lamanya ini berapa lama? Setahun, 2 tahun, 5 tahun? Oke, ini beliau menjawab nih dokter di kolom chat, Ibu Adriana sudah mengkonsumsi lebih dari 5 tahun, konsumsinya 3 kali, atas indikasinya autoimun dok. Ya, kalau autoimun tadi seperti saya jelaskan, memang mau tidak mau konsumsinya ini memang jangka waktu lama ya, khusus untuk autoimun ini memang penanganannya berbeda. Pasti meminum steroid jangka waktu lama. Nah, kalau seperti ini bisa diimbangi dengan konsumsi dengan kalsium Ibu, dengan aktivitas yang fisik yang aktif. Seperti itu. Baik, jadi masih tetap bisa ya dok ya melakukan pencegahan tadi yang melakukan resep dokter yang 3 tadi ya. Iya, jadi makanan sumber kalsium, sumber vitamin D, berolahraga ya dok ya. Steroidnya kan memang untuk pengobatan karena autoimunnya. Jadi memang pengobatannya pasti dalam jangka waktu lama. Nah, selain efek obatnya itu memang membuat osteoporosis, jadi Ibu tetap melakukan resep yang tadi. Resep saya itu tadi ya, dengan bisa konsumsi vitamin D atau kalsium dan tetap beraktivitas aktif. Olahraga jangan lupa, seperti itu. Kalau Ibu sudah minum steroid, aktivitasnya sedikit ya, makannya juga misalnya nggak suka brokoli saya, kan ada yang orang begitu ya, saya nggak suka sayur, nah saya sukanya daging, kan ada yang seperti itu. Nah jadi asupan kurang, jarang berjemur juga, nah tambah berat nanti. Jadi steroid tetap diminum karena untuk autoimun memang dilakukan terapi steroid, kemudian
Jangan lupa resep itu tadi, 3 macam itu tadi. Untuk mencegah osteoporosisnya menjadi lebih cepat. Begitu Ibu. Bu Adriana, semoga bisa membantu. Baik, sudah terjawab ya dari Bu Adriana tadi ya. Terima kasih Bu Adriana sharingnya, sehat selalu ya. Ini juga beliau aktif senam 2 kali. Nah ini jangan sampai kendor gitu ya. Boleh Bu, Kemudian kami kalau senam itu kan hanya 2 kali ya Nin. Ya kita anjurkan itu 30 menit 5 kali dalam seminggu. Jadi kalau Ibu senam 2 kali seminggu, mungkin bisa ditambah lagi untuk olahraganya. Gitu aja. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian materi osteoporosis hari ini. Terima kasih. terima kasih dokter. Nah Bapak Ibu mohon maaf nih yang tadi belum terjawab pertanyaannya ya. Karena panjang dan sifatnya konsultasi, ini bisa langsung Bapak Ibu teruskan kepada rekan-rekan yang bertugas ya di TPKK atau klinik di daerah Bapak Ibu masing-masing. Dokter Nulu, terima kasih sekali atas waktunya pada siang hari ini berdiskusi bersama kita semua. Dan sebelum Dokter Nurul kembali kepada kegiatannya, boleh dokter dipilih mungkin pertanyaan yang paling menarik tadi. Pertanyaan yang apa ya dok ya? Ini untuk peserta kita nih yang dengan pertanyaan yang paling menarik dokter. Berapa orang ini Mbak Nindya? Yang harus Sayangnya dipilih? satu aja dokter. Satu saja ya. Iya dok. Tadi mungkin yang raise hand atau dari kolom chat tadi yang sudah kita bahas bersama ya dok. Pertanyaannya menarik-menarik semua soalnya Iya, ini ya, dan betul-betul sudah mengubah persepsi ya, sudah membetulkan ya persepsi kita semua Bapak Ibu pada hari ini bahwa tadi sekali lagi berbeda ya, osteoartritis dengan osteoporosis begitu ya, adalah 2 penyakit yang berbeda, penanganannya pun berbeda, pencegahannya juga berbeda, terapinya juga berbeda ya dokter ya, begitu. Ini baiknya gimana ya Mbak Nindya? Tadi yang raise hand, yang saya tidak mencatat ini namanya. Tadi yang seputar apa dokter yang menarik nih untuk dokter untuk dijadikan diskusi kepada kita semua tadi menurut dokter Nurul yang mana ini dokter? Ya ini sih tadi yang menggarisbawahi yang ini tadi perbedaan antara osteoporosis dan osteoartritis saja. Karena banyak yang salah atau keliru ya. Mereka menganggap itu sama, sebenarnya itu berbeda. Oke, baik. Saya akan ya Mbak Nindya ya. Cari ya dok, baik. Terima kasih dokter Nulu atas waktunya sekali lagi. Terima kasih Bapak terima Ibu. kasih juga atas waktu yang diberikan. Terima kasih dokter. Saya izin melanjutkan ya kegiatan webinar ini dengan penutupan. Terima kasih dokter Nulu, sehat selalu. Salam sehat untuk semua Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah dipilih nih oleh Dokter Nulu pertanyaan yang paling menarik begitu ya. Sebetulnya semua pertanyaannya nih menarik-menarik semua ya. Bahkan ada beberapa yang mohon maaf belum bisa kita bahas ya. Ada saya juga pengennya begitu Pak Muhtar, inginnya diberi hadiah, namun memang saat ini 1 orang dulu yang mendapatkan hadiah ya. Mungkin tadi yang oke sebentar yang ini ya Bu Sumiem Sumi ya. Bu Sumiem Sumi ini tadi yang bertanya bedanya osteoporosis dan pengapuran ya atau osteoartritis tadi. Bu Sumiem Sumi boleh menyampaikan nomor HP Ibu di kolom chat, nanti akan kita hubungi ya terkait penyerahan hadiah penanya terbaiknya dalam webinar pada tanggal 20 Oktober di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, tidak terasa nih sudah hampir 2 jam ya, sudah 2 jam bahkan ya kita bersama berdiskusi. Tadi kita sudah menyimak materi dari Dokter Nulu, juga berdiskusi yang tentunya
ilmu di siang hari ini bisa kita terapkan untuk keluarga kita, rekan-rekan kita semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, pencegahan penyakit-penyakit degeneratif atau penurunan fungsi ini bisa kita lakukan kapan saja ya, tidak perlu khawatir nih sudah mulai masuk usia senior nih, terus gimana nih? Nah, tentunya tetap menjaga kesehatan dengan melakukan tadi ya, menjaga pola makan tetap seimbang, kemudian melakukan aktivitas fisik, dan khususnya untuk osteoporosis tadi kita ingat baik-baik tadi resep dari Dokter Nulu hanya 3 saja, murah dan mudah begitu ya, yaitu kita memperbanyak konsumsi makanan-makanan sumber kalsium dari ikan, dari makanan laut, kemudian dari sayur-sayuran hijau gitu ya, brokoli, sawi dan sebagainya. Jadi bukan hanya berupa susu ya, susu pun juga merupakan sumber kalsium. Namun bagi Bapak Ibu mungkin yang tidak bisa mengonsumsi susu atau mungkin tidak suka mengonsumsi susu, jangan khawatir, masih ada sumber lainnya. Begitu juga dengan sumber vitamin D ya, kita dapatkan dulu dari makanan. Kemudian, nah ini kita perbaiki lagi vitamin D kita perkaya vitamin D di dalam tubuh kita dengan bantuan dari sinar matahari. Juga yang terpenting, Bapak Ibu selalu melakukan olahraga atau latihan fisik untuk membantu meningkatkan kepadatan massa otot dan tentunya massa tulang kita. Sekali lagi selamat kepada Ibu Sumiyum Sumi. Terima kasih Ibu sudah kami terima. Oke, akan saya catat ya. Baik, dengan demikian ini sudah berakhir kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada tim webinar kesehatan, Dr. Nulu sebagai narasumber kita pada siang hari ini, juga tentunya kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk menambah ilmu mengenai kesehatan, berdiskusi dan juga sharing ya, tadi pengalaman Bapak Ibu semua luar biasa. Dan Bapak Ibu untuk senantiasa menjaga kesehatan, tentunya selain kita menambah ilmu kita di dalam pengetahuan mengenai kesehatan, juga kita melakukan olahraga ya setiap harinya bersama Yaktos Wellness Center. Bapak Ibu jangan khawatir, kelas online-nya masih ada setiap hari. Jika Bapak Ibu bisa melakukan fitness ya atau olahraga di Yaktos Wellness Center di daerah Bapak Ibu masing-masing. Demikian Bapak Ibu webinar kesehatan pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada penyelenggaraan webinar ini. Tentunya kami selalu menerima saran dan juga masukan dari Bapak Ibu mengenai penyelenggaraan webinar kesehatan di Yakas Telkom. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan ya Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nindi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Pak Made karyawan, jangan lari dari kenyataan. Terima kasih banyak penjelasannya. Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih dokter dulu. Terima kasih dokter. Pak Haji Muhtar sehat selalu Pak karyawan. Amin, makasih. Ya. Izin live ya dok, Mbak Nindya, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.